Sekarang lagi heboh teman-teman, digemburkan bahwa terjadi pembunuhan di Malaysia warga Indonesia yang berasal dari Jember Janggawah. Dan ternyata itu satu kampung dengan Mas Farhan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan, vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Gimana kabar-kabar para sahabat dan teman-teman? Oh ya, terima kasih yang sudah bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Kalian sudah mensupport Mas Farhan untuk membuat video seterusnya. Semoga kalian semua dibalas oleh Allah kebaikan kalian semua dan dijauhkan dari malak bahaya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini Mas Farhan tidak nge-vlog ya. Mas Farhan ingin menjawab sedetail-detailnya. Mas Farhan sudah menggali kasus pembunuhan TKW yang berasal dari kampungnya Mas Farhan juga, dari Jawa Timur, Jember, Janggawah. Tapi Mas Farhan agak jauh ya. Mas Farhan bukan Janggawah, agak jauh kampungnya gitu. Jadi banyak yang bertanya-tanya di kolom komentar karena Mas Farhan sendiri dari Jember gitu, Jawa Timur. Jadi banyak juga kalau Mas Farhan nelpon ke kampung Mas Farhan, sahabat Mas Farhan dan juga kerabat-kerabat Mas Farhan dan orang tua Mas Farhan bertanya-tanya, katanya ada TKW juga tenaga kerja dari Indonesia ada yang dibunuh di Malaysia gitu kan. Dia juga bertanya-tanya, jadi Mas Farhan juga nggak tahu kronologinya, tidak tahu secara detail. Jadi Mas Farhan cuma ngomong ya mungkin sudah ada kesalahpahaman gitu kan. Jadi Mas Farhan buat video kali ini untuk mengasih tahu informasi kepada teman-teman yang nanya sama dengan kampung Mas Farhan, Jember, yang bernama Windri. Itu ya, yang bernama Windri, yang ditemukan di apartemennya, di tempat tinggalnya tergeletak, sudah dibekam sama pelakunya dan diselidiki oleh polisi dan diotopsi, dibawa ke rumah sakit atau hospital, dan ternyata pelakunya juga ditemukan di Malaysia. Dan ternyata pelakunya itu juga orang Indonesia. Dan sebelumnya itu cuma viral di media sosial di Malaysia, di TikTok, di Facebook, di YouTube, ada pembunuhan TKW Indonesia yang tergeletak di Desa Mentari. Itu banyak yang beranggapan itu ya orang dirompak gitu kan, Jadi ternyata setelah ditelusuri oleh pihak polis Malaysia, ternyata pelakunya juga orang Indonesia. Dan sangat menyedihkan, pelakunya juga mati ya teman, didor sama polis. Karena menurut informasi yang saya gali dari media sosial dan juga dari berita dari teman-teman Mas Farhan, pelaku ketika mau ditangkap, dia melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata parang untuk menebas polisi gitu ya, untuk menebas polis. Jadi terpaksa polis melakukan satu tembakan kepada pelaku. Jadi akhirnya pelaku juga tewas teman-teman. Jadi tidak bisa kasusnya tidak bisa ditanyain secara detail-detailnya ya teman-teman, karena kasusnya juga meninggal gitu ya teman-teman. Korbannya juga meninggal ya teman-teman. Jadi apa ya, yang paling menyedihkan lagi ya teman-teman, itu korbannya satu desa teman-teman. Setelah aku tahu berapa hari ini, ternyata sekarang itu saya lihat dari kabar-kabar dari tetangga-tetangga, kalau Mas Farhan nelpon daripada kampung, dan juga lihat dari news Indonesia, dari TV-TV Indonesia, Mas Farhan yang ikuti di YouTube, ternyata pelakunya satu kampung teman-teman. Itu juga berasal dari Jember. Dari mungkin kemarin kan bertanya-tanya karena dari media Malaysia atau news Malaysia juga tidak menyebutkan dia juga dari Indonesia, tidak dibilang kalau dari mana tepat, dari Medan, dari Aceh, tidak disebutkan. Jadi kita mengganjal karena tidak disebutkan dari daerah mana. Ternyata itu pelakunya satu kampung teman-teman, satu kampung dengan itu yang dibunuh teman-teman, satu kampung. Dan nyatanya yang juga polisi Malaysia dan polisi Indonesia masih menyelidiki secara detail, tapi katanya
ada juga orang sebagian yang ngomong itu mungkin kan karena tetangganya ya teman-teman. Mungkin yang Mas Farhan ketahui dari sana gitu katanya ada hubungan asmara gitu ya. Ada hubungan asmara di antara mereka. Mungkin ada rasa cemburu gitu kan. Mas Farhan kurang tahu juga ya. Mas Farhan kurang tahu juga. Tapi juga yang Mas Farhan dapat dari informasi dari teman-teman Mas Farhan di sana, karena jenazahnya sudah dipulangkan ke kampung halaman Jember Janggawah ya teman-teman. Dan semoga jenazah korban almarhum Windri semoga diampuni dosanya sama Allah dan dimurah. Ya Allah. Semoga jenazahnya Indri yang sudah dipulangkan ke kampung halaman Jember, semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah, dimasukkan surga ke surganya Allah. Dan doa yang terbaik untuk Indri, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Dan semoga Indri di sana tenang di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Mas Farhan buat teman-teman yang mau merantau kemanapun Anda mau merantau ke luar negeri, ikuti peraturan yang berada, jangan sampai datang secara ilegal ya teman-teman. Karena yang Mas Farhan ketahui informasi dari korban ini datang secara ilegal ya teman-teman, tidak resmi, tidak daftar di KBRI, dan masih nasib baik KBRI Malaysia dan Kepala Dinas PMI dari Jember dia masih menelusuri dan masih menyelidiki, masih dipulangkan jenazahnya untuk keluarganya di kampung halamannya teman-teman. Jadi syukur alhamdulillah meskipun datang secara ilegal tidak sah, masih dipulangkan jenazahnya teman-teman. Jadi buat teman-teman pikir dua kali kalau mau datang ke Malaysia, Anda harus datang secara syah atau secara resmi ya teman-teman. Ikuti PT-PT, ikuti prosedur-prosedur yang ada agar kalian atau ada musibah atau ada kecelakaan, ada insurannya teman-teman. Jadi kalian boleh dipulangkan secara cepat ke kampung halamannya teman-teman. Jadi kalian terdaftar di KBRI gitu ya teman-teman. Mungkin videonya Mas Farhan itu saja ya teman-teman yang dapat kami sampaikan. Mungkin atau ada kata-kata yang silap boleh dibenarkan di kolom komentar. Dan sekali lagi saya doakan buat almarhum Windri, semoga kalian tenang di alam sana dan semoga jadi pelajaran bagi TKW TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri dimanapun kalian berada, untuk tidak apa ya, katanya kan dia ada hubungan asmara, mungkin kan cemburu, tidak pasti lagi ya teman-teman. Pastikan Anda kalau mau bekerja untuk merubah nasib dari kampung halaman, pastikan Anda bekerja betul-betul di luar negeri, punya duit disimpan, ditabung, nggak usah neko-neko teman-teman. Oke, itu pesan saya teman-teman. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.